Episode 7 Tuan Tanah 2. 10 Kejahatan. Daftar dan peringkat sering diubah menurut siklus regresi Yo Jong Hyuk, tetapi mereka adalah 10 orang yang bertanggung jawab sebagai penjahat utama di dunia Ways of Survival ini. Master benteng bersenjata Chung Muro, Gong Pildu adalah salah satu dari 10 kejahatan. Dengan demikian, seseorang tidak akan menyadari Gong Pildu kecuali mereka membaca sampai akhir cara hidup seperti saya. Zona hijau 56/70. Memang ukuran kamarnya berbeda. Ukuran ruangan tidak bisa diukur dengan mudah. Seluruh zona hijau ini adalah area Gong Pildu. Mari kita lakukan prosedur standar. Aku menyembunyikan Li Gilyong di belakangku dan membuka mulutku. Mengapa kami harus membayar Anda koin? Stasiun Chung Muro adalah tempat umum. Petik 2. Haha, baru 8 hari yang lalu. Tapi tidak lagi. Untuk manusia biasa, 500 koin bukanlah jumlah yang kecil. Tapi memberikan 500 koin hanya untuk menginjak tanahnya. Benar-benar jahat. Oke, aku akan memberikannya. Tapi saya akan memberikannya langsung kepada Anda. Apa? Kamu bukan Gong Pildu. Gong Pildu mungkin adalah penjahat tapi sekarang, orang di depanku hanyalah ekstra, satu, dari aliansi Tuan Tanah. Di mana Anda, Gong Pildu? Saya dengan cepat melihat sekeliling. Bukan dia, bukan dia. Aku bertanya-tanya di mana Gong Pildu berada. Haha, kamu pria yang lucu. Hei, bermainlah denganku sekarang. Petik 2. Gong Pildu si, di mana kamu ambillah baik-baik saja. Petik 2. Saya mengabaikan mereka dan terus berjalan. Anda telah menginvasi properti pribadi. Menara diarahkan langsung ke saya, tetapi saya tidak berhenti. Jujur, tidak ada jaminan bahwa saya akan aman jika menara mulai menembak. Tetapi ada kebutuhan untuk memamerkan kekuatan tempur saya di sini. Dengan begitu Gong Pildu tidak akan meremehkan saya. Terserah di sini. Saya akan memberi Anda jika Anda datang lebih dekat. Petik 2. Akhirnya, Gong Pildu pindah. Bangku ditutupi dengan berbagai persediaan. Seorang pria parubaya duduk di atasnya dan membaca majalah menatapku. Memang, ini adalah bagaimana dia digambarkan dalam novel. Perutnya setengah terbuka dan aku bisa melihat rambut di atasnya. Ini adalah Gong Pildu, perwakilan dari aliansi Tuan Tanah. Ini adalah wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya tetapi kamu hebat. Bukankah tidak adil kalau aku harus membayar untuk melihatmu? Karakter, Gong Pildu, tertarik padamu. Bagaimanapun, aku sepertinya tipe yang populer dengan orang jahat. Itu sama dengan Kim Nam-woon. Kamu cukup pandai berbicara, tapi tidak baik menjadi terlalu sombong. Petik 2. Tadak, saya mendengar peluru ajaib dimuat di menara. Bajingan sialan. Gong Pildu tersenyum seperti ahjusi lingkungan biasa. Tapi saya tahu, Gong Pildu tidak pernah bisa menjadi lingkungan biasa ahjusi. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Plus. Informasi karakter. Nama, Gong Pildu. Umur, 48 tahun. Sponsor konstelasi, Master Pertahanan. Atribut pribadi, Tuan Tanah langka pemilik lahan hebat langka. Keahlian eksklusif, properti pribadi level 3, kesabaran level 1, perhitungan laba level 2, kepemimpinan level 2, incite level 1, pelatihan senjata level 1, stigma, zona bersenjata level 3, statistik keseluruhan, stamina level 9, kekuatan level 11, agility level 10, kekuatan sihir level 19. Evaluasi keseluruhan, Gong Pildu, perwakilan dari aliansi Tuan Tanah Chung Muro. Keahliannya, properti pribadi, dan stigma, zona bersenjata, memiliki efek terbaik dalam pertempuran melawan banyak orang. Dianjurkan untuk tidak menjadikannya musuh. Asteris, paket pemula, saat ini diterapkan. Asteris paket pertumbuhan saat ini diterapkan. Plus. Ada banyak celah di dunia ini, tetapi sedikit dari mereka yang stabil seperti pemilik tanah Tuan Tanah. Namun, ada orang-orang yang memposting karakteristik dan, Tuan Benteng bersenjata, Gong Pildu di depannya adalah salah satunya. Saya menyadarinya ketika saya melihat penjelasan ini. Kekuatan sihirnya sudah di level 19. Memang, ini sudah cukup baginya untuk menjadi salah satu dari 10 kejahatan di masa depan. Ngomong-ngomong, untuk apa kamu datang ke sini? Saya tidak berpikir tujuan Anda membayar denda. Petik 2. Dia juga sangat sensitif. Aku memikirkannya sebentar. Haruskah saya bernegosiasi di sini atau mengalahkan Gong Pildu? Mungkin saja jika saya menggunakan semua kekuatan saya tetapi tidak mudah untuk menembus zona bersenjata Gong Pildu. Saya perlu bersiap untuk cedera besar jika saya ingin mengalahkan menara. Apa yang harus saya lakukan? Ada tempat terpisah di mana saya harus menggunakan koin sehingga tidak mungkin untuk meningkatkan statistik saya. Aku memperingatkanmu bahwa kamu tidak harus memikirkan apapun. Gong Pildu tersenyum padaku. Pasukannya mengelilingi Li Hyunsung. Dia benar-benar bergerak cepat. Saya tertawa dan mengangkat kedua tangan. Tolong tenanglah. Bukankah sudah jelas bagi penyewa untuk datang ke pemilik rumah? Petik 2. Apakah itu untuk kamar? Iya, tolong biarkan teman saya dan saya duduk di zona hijau Anda.
Ini adalah suatu keharusan. Untuk menghapus skenario ketiga dengan aman, kami harus mengatakan di zona hijau Gongpildu. Namun, jawaban Gongpildu seperti yang diharapkan. Tidak, aliansi tidak menerima orang luar. Saya akan memikirkannya jika setiap orang membayar 500 koin sehari. Petik 2. 500 koin sehari. Itu seperti menjual koin. Itu lebih dari tas Dokkaebi. Agak sulit, jadi aku akan memberimu informasi sebagai gantinya. Informasi apa? Informasi tentang Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk, kulit Tuan Tanah berubah dengan satu nama. Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk menyebabkan keributan seperti itu belum lama ini. Petik 2. Anda bajingan. Apa hubunganmu dengan pria itu? Petik 2. Pildusi. Bukankah bajingan ini curiga? Petik 2. Ada reaksi. Saya pikir Yo Jong-hyuk sudah menyebabkan masalah dengan aliansi Tuan Tanah. Bahkan, saat ini saya agak tidak yakin. Menurut cerita asli, Yo Jong-hyuk dari regresi ketiga harus berjuang melawan aliansi Tuan Tanah sekarang. Apa yang dia lakukan? Gongpildu menatapku dengan mata curiga. Apa hubunganmu dengan Yo Jong-hyuk? Kami adalah sahabat yang dipisahkan oleh kehidupan dan kematian. Petik 2. Aku tidak berpikir seperti itu. Bagaimanapun, kami ramah. Bagaimana aku bisa percaya itu? Jangan percaya padaku. Apakah kamu tidak kehilangan apa-apa? Petik 2. Saya membuang umpan. Mungkin Gongpildu harus menerima saran saya. Itu karena saat ini, Yo Jong-hyuk adalah satu-satunya orang yang bisa mengancam keseimbangan kekuatan di Chungmuro. Karakter, Gongpildu, telah mengaktifkan perhitungan laba level 2. Kenapa aku tidak menerima kerugian? Tanda tanya. Tidak ada jaminan bahwa kamu bukan scammer. Saya tidak bisa mengabaikan pengalaman bertahun-tahun saya. Dalam pengalaman saya, orang-orang seperti Anda melarikan diri untuk menghindari membayar sewa pada akhir bulan. Petik 2. Itu sangat akurat sehingga saya merasa dirugikan. Namun, sulit untuk mendorongnya ke sini. Jika kamu tidak percaya padaku, itu tidak bisa membantu. Mungkin akan ada kerusakan. Petik 2. Ekspresi Gongpildu menjadi rumit. Saya berbalik tanpa ragu-ragu. Penting untuk tidak menunjukkan penyesalan. Dengan begitu, ia bahkan akan semakin menyesal. Tunggu sebentar. Memang. Kamu harus membayar denda karena mengganggu. Di mana Anda mencoba melarikan diri. Petik 2. Itu adalah penyesalan lain. Sialan. Aku berbalik dan tersenyum canggung. Berapa banyak? 100 koin. Petik 2. Tidak, kamu dan anak itu 1000 koin. Urat di kepala saya menonjol. Apakah bajingan ini berpikir bahwa 1000 koin 1000 won? Itu terlalu banyak. Dokkaebi masih belum memberi saya potongan koin tetapi saya tidak bisa memberikan 1000 koin kepada seorang brengsek seperti Gongpildu. Gongpildu menyeringai. Maka kamu didiskualifikasi sebagai penyewa. Mati. Saya secara naluriah mendorong orang-orang di sekitar saya dan berlari ke tempat anggota partai saya. Koang. Ada suara tembakan pertama dan Lee Hyun Sung mengangkat perisai logam, menghalangi punggungku. Dia benar-benar dapat diandalkan. Petik 2. Dok Jasi. Kekuatan dan stamina Lee Hyun Sung adalah level 14 tetapi dia berbicara dengan sangat gugup. Aku bisa dengan jelas melihat otot lengannya yang bergetar. Lee Hyun Sung belum mendapatkan stigma keduanya, yang berarti dia tidak bisa bertahan melawan menara. Selain itu, tidak ada Jung Hee-won. Jika saya memulai pertarungan head-to-head, seseorang di pesta ini pasti akan mati. Gongpildusi, tunggu sebentar. Jika kami bertarung maka Anda tidak akan terhindar dari kerusakan. Petik 2. Apa? Lebih baik tidak melawan kita sekarang. Mengapa? Kerusakan harus ditunjukkan. Jika kita bertarung sekarang, kamu akan mati di sini. Ekspresi Gongpildu mengeras. Bahkan jika saya tidak menambahkan apapun, Gongpildu akan menyadarinya. Kehadiran pria itu turun eskalator dari B1. Akan aneh jika dia tidak tahu kapan pria itu memberikan momentum sebesar itu. Sahabat terbaikku akan datang. Yo Jong-hyuk. Saya tidak berharap bahwa si pengacau itu bahagia. Tuan, itu orang itu. Dia berpura-pura menjadi teman guru. Petik 2. Lee Ji-hye berteriak nyaring saat dia menunjuk ke arahku. Karakter utama, pahlawan tunggal dari sebuah drama, berjalan di sisinya. Dia menatapku dengan mata yang sangat tajam. Karakter, Yo Jong-hyuk, sangat terganggu. Keahlian eksklusif, sudut pandang Omniscient Readers tahap 2 telah diaktifkan. Ada sejenak pusing dan saya mulai mendengar pikirannya. Bagaimana, sudah? Aku melambai padanya dan berkata dengan santai. Hai Jong-hyuk. Apakah kamu baik-baik saja? Wajahmu terlihat bagus. Petik 2. Lee Ji-hye dan Gongpildu melihat di antara kami seolah-olah mereka tidak percaya. Mereka tidak pernah berpikir saya akan menjadi teman Yo Jong-hyuk. Ada ketegangan ketat di udara. Orang-orang ini tidak percaya aku temanmu. Bisakah Anda memberitahu mereka? Petik 2. Tapi aku kenal Yo Jong-hyuk. Bajingan ini membunuh dengan mudah tetapi dia menepati janjinya. Beberapa rasi memperhatikan jawaban karakter Yo Jong-hyuk. Konstelasi Hakim Api yang seperti Demon sedang mengamati kesetiaan Yo Jong-hyuk. Selain itu, rasi bintang memberi banyak perhatian. Yo Jong-hyuk memperhatikanku dan perlahan membuka mulutnya.
Namun, kata-kata saya lebih cepat. Ah benar, akan lebih baik jika kamu membiarkan aku menggunakan kamar mandi. Akhirnya, Yo Jong-hyuk mengeluarkan pisau. Setelah beberapa saat, kami aman menggunakan kamar mandi dan turun ke platform jalur 3. Itu berkat rekan pendamping sesama. Saya tersenyum lebar. Senang melihatmu, kau bajingan. Kamu hidup. Sebagai kesimpulan, Yo Jong-hyuk tidak menyebut saya temannya. Dia hanya mengarahkan pedangnya pada Gong Pildu sebagai jawabannya. Untungnya, Gong Pildu tidak ingin berselisih dengan kami dan membiarkan kami pergi. Apakah kamu berharap aku akan dibunuh? Aku pikir itu akan baik. Teman busuk ini. Saya menjadi lebih marah ketika saya melihat wajah nakal itu. Saya ingin berlari dan memukulnya di rahang, tetapi saya tidak bisa. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Ada terlalu banyak informasi tentang orang ini. Daftar karakter dikonversi ke daftar ringkasan. Versi lengkap. Mengubah informasi karakter, Yo Jong-hyuk, menjadi versi lengkap. Plus. Daftar karakter. Nama, Yo Jong-hyuk. Umur, 28 tahun. Sponsor konstelasi. Atribut pribadi, regresor putaran ketiga, mitos pro gamer, langka. Keterampilan eksklusif, Sages Ice level 8, hand-to-hand combat level 8, pelatihan senjata tingkat lanjut level 5, bela diri kuat level 5, penghalang mental level 5, kontrol kerumunan level 5, penalaran level 5, deteksi kebohongan level 4, dihilangkan. Stigma, regresi level 3. Statistik keseluruhan, stamina level 24, kekuatan level 24, agility level 25, kekuatan sihir level 23. Evaluasi komprehensif orang ini terlalu panjang untuk dimuat. Plus. Tampaknya tidak terlalu bagus di novel. Tetapi sekarang setelah saya melihatnya sendiri, saya tahu betapa luar biasanya itu. Kami akan memasuki skenario ketiga dan statistik tubuh fisiknya hanya lebih dari 70. Bajingan gila ini. Sial, ini adalah buff karakter utama. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Tingkat pertumbuhan Yo Jong-hyuk lebih curam daripada dalam regresi 3 aslinya. Fakta bahwa pertumbuhannya sangat cepat berarti dia mengambil risiko besar. Apa yang dilakukan orang yang baru kembali 3 kali? Sesuatu membuatku gelisah. Saya harus menggalinya cepat atau lambat. Aku bertanya apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Tidak, aku hanya melihat. Dia lebih ulet dari yang aku kira. Kegigihan apa? Dia menderita penyakit cuni yang serius. Namun, bersikap nakal itu tidak baik. Haruskah aku membunuhnya sekarang? Saya bercanda. Aku buru-buru tertawa. Yo Jong-hyuk memalingkan kepalanya seolah dia tidak tertarik. Rasi bintang, penjara Golden Headband, kecewa padamu. Ngomong-ngomong, aku tidak ingin mengasingkan Yo Jong-hyuk sekarang. Untuk menghapus banyak skenario, Yo Jong-hyuk adalah orang yang diperlukan. Bahkan jika kita bukan teman sejati, layak untuk menggunakannya secara menyeluruh. Kenapa itu terdengar seperti aku membuat alasan? Sepertinya kamu sudah mendapatkan teman. Yo Jong-hyuk menatap orang-orang di belakangku dengan mata tanpa emosi. Karakter, Yo Jong-hyuk, sedikit kecewa padamu. Apa, mengapa? Jawabannya menjadi jelas. Karakter, Yo Jong-hyuk, telah menggunakan Sages Ice level 8. Dia mengambil Lee Hyun-sung tetapi hanya untuk mengangkatnya ke level ini. Saya bingung untuk sesaat karena itu benar. Tentu saja, pertumbuhan Lee Hyun-sung akan lebih baik jika dia pindah dengan Yo Jong-hyuk. Tetap saja, bajingan ini. Saya hanya pembaca biasa yang beruntung bisa mengetahui masa depan. Itu di bawah harapan. Tampaknya lebih buruk karena saya mendengar kata-kata itu dalam pikiran saya. Pada saat itu, mata Yo Jong-hyuk berhenti saat dia melihat sekeliling. Untuk pertama kalinya, kebingungan bisa dilihat di matanya. Apa itu?